Ini kan kelihatan sekali bahwa seluruh gugatan yang terkait mengenai undang-undang pemilu ini seluruhnya itu mengalami penolakan oleh MK. Semua diabaikan oleh MK. Jadi ada kesan ya menurut saya MK ini bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga Oligarki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Kembali hari ini ya, hari Jumat, kita kembali di JSA, jangan salah arah, membaca dan melihat berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Oke, sebelum memulai seperti biasa, saya menyapa dulu rekan saya, Bro Eko. Assalamualaikum Bro Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Sehat, Bro Eko. Gimana, Bro Eko kabarnya? Sehat juga ya? Alhamdulillah. Api. Intinya jangan ini jangan pergi kemana-mana, Bro Eko. Lagi 1-2 hari ini akan ada pemotongan ini sepertinya. Pemotongan apa? Pemotongan berdarah hewan-hewan. Oh iya. Iya. Saya menunggu ini kiriman saja lah. Iya. Oke, kita langsung sapa narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum, Bang Ahmad Nur. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung ya. Kita mulai segmen pertama, penolakan MK terhadap gugatan PT nih 20% oleh Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum PBB dan Ketua DPD Pak Lanyala ya. Nah ini bagaimana ini apa yang terjadi di MK sebetulnya? Silakan Bro Eko bisa mandu jalannya jasa kita pagi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah, di channelnya Ahmad Nur Hidayat, dan hari ini kita akan membahas beberapa topik yang sedang hangat dan kita kupas secara jernih. Yang pertama adalah tentang penolakan gugatan judicial review ya tentang presidensial threshold 20%. Nah ini tentunya banyak sekali pihak yang menggugat ya, menolak apa istilahnya pemberlakuan presidensial threshold ini, karena ini menjadi barrier dan menghalangi aspirasi masyarakat dalam memilih pemimpin ya. Nah ini terus menjadi polemik hingga saat ini dan masih banyak juga yang merasa tidak puas dan ingin menggugat ya. Dan tentunya apalagi keberadaan dari Ketua MK adalah ipar dari Jokowi, dan ini juga mengubah pandangan-pandangan yang buruk terhadap MK ya. Nah di sini tadi kita sudah melihat video ya tentang penolakan tersebut, dan kita mungkin akan dipersilakan Bang Matnur untuk menanggapi ya bagaimana kredibilitas MK ini dengan apa yang sedang terjadi. Gimana Bang? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di topik MK ya. Ini kita tahu kemarin ini banyak sekali ya putusan-putusan yang dibacakan oleh MK. Di antaranya adalah pembacaan keputusan dari gugatan Partai Gelora, gugatan Partai PBB, gugatan Ketua DPD RI, dan mereka semua gugatannya itu sebetulnya terkait mengenai penyelenggaraan pemilu ya 2024 nanti. Dan semuanya dibatalkan, di gugatan mereka itu ditolak ya oleh MK. Padahal yang mereka gugat itu sebetulnya dasarnya kuat ya. Contoh misalkan ketika Partai Gelora misalkan menggugat MK dengan gugatan bahwa sebenarnya 2024 itu tidak harus serentak seperti halnya 2019.
di mana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu digabungkan, yang kemudian dampaknya adalah terjadi korban jiwa ya anak bangsa, baik itu dari petugas KPPS, para saksi ya maupun para lembaga pemantau gitu. Itu hampir 1.000 orang itu korbannya di tahun 2019. Dan gugatan Partai Gelora juga menyinggung gugatan tentang kenapa kok partai yang sudah kadaluarsa itu diberikan kesempatan untuk menentukan presiden 2024. Padahal mereka itu kan hasil pemilu 2019 yang sebetulnya sudah kadaluarsa. Dan suara 2019 itu kan menggunakan suara pemilu yang sebelumnya juga begitu. Nah, ini ada satu perasaan yang tidak adil ya, tidak fair. Kenapa presiden yang dipilih di 2024 tetapi citra rasanya itu citra rasa partai politik 2019. Nah, itu yang menjadi core-nya dari Partai Gelora. Sementara PBB dan juga Ketua DPD itu menggugat khusus pasal 222 Undang-Undang Pemilu, di mana presiden threshold itu dibatasi 20%. Dan itu memang dinilai akan mengancam demokrasi ya. Nah, sebetulnya pasal 222 ini sudah banyak digugat dan para penggugatnya itu rata-rata dikalahkan karena tidak punya legal standing. Sama seperti Ketua DPD juga dianggap tidak punya legal standing ya. Kalau PBB itu dianggap punya legal standing, tetapi MK tetap berpendirian bahwa PT 20% adalah open legal policy yang menjadi haknya dari eksekutif dan legislatif begitu untuk memutuskannya gitu. Nah, saya kira kalau kita simpulkan dari yang terjadi saat ini kan kelihatan sekali bahwa dari seluruh gugatan yang terkait mengenai undang-undang pemilu ini seluruhnya itu mengalami penolakan oleh MK. Mau pakai dalil PT 20% ini memenangkan oligarki, mau pakai dalil pemilu serentak ini juga melahirkan korban jiwa yang banyak juga semua diabaikan oleh MK. Jadi ada kesan ya menurut saya MK ini ya bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga Oligarki. Ya, oligarki ini definisinya adalah segelintir orang yang punya kepentingan yang ingin berkuasa gitu. Nah, oligarki ini ada dua, oligarki politik dan oligarki ekonomi. Nah, oligarki politik ini adalah oligarki yang merasa dia sudah punya mengantongi 20% atau dia bisa menghimpun 20%. Sehingga calon presiden itu hanya ada maksimal 3-4 calon gitu. Sementara orang lain, orang-orang mungkin di luar yang koalisi mereka 20% itu, ada orang-orang terbaik yang ingin berkontribusi memajukan bangsa ini tidak memiliki kesempatan untuk itu. Begitu juga dengan logika yang mengatakan bahwa ini kan pemilu 2024, harusnya yang dipertimbangkan hasil pemilu 2024 dong. Nah, itu yang menjadi argumentasinya Partai Gelora. Kenapa pemilu legislatif harus didahulukan dibandingkan pemilu presiden? Karena hasil pemilu legislatif 2024 itulah yang menentukan siapa yang punya hak mengajukan presiden di 2024. Itu kan lebih fresh kan, suara yang lebih fresh untuk menentukan calon presiden yang lebih fresh begitu. Itu kan sangat logika sederhana ya, common sense saja. Tapi semuanya itu ditolak sehingga orang berpendapat ya, saya kira tidak salah juga. MK ini sudah menjadi penjaga dari keluarga oligarki. Ya, dia harusnya menjadi penjaga konstitusi, tapi sekarang menjadi penjaga keluarga oligarki. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara meluruskannya. Nah, ini mungkin di segmen kedua kita akan bahas. Tetapi saya ingin katakan bahwa argumentasi dari para penggugat ini sangat common sense ya. Baik itu dari DPD, baik itu dari PBB atau dari yang sebelum-sebelumnya, bahwa mereka masyarakat sipil itu menolak PT 20%. Dan sebenarnya tidak ada kepentingan langsung terkait, MK itu tidak punya kepentingan langsung ya. Tetapi MK seolah-olah
mengatakan bahwa 20% itu ya dianggap sebagai kesepakatan terbaik. Padahal angka 20% itu kan diputuskan oleh partai-partai besar, partai-partai pemerintah yang ada di DPR sekarang, dan itu tidak sama sekali mencerminkan semangat rakyat yang ada hari ini, bahwa rakyat hari ini itu membutuhkan banyaknya pemimpin, calon-calon pemimpin yang punya ide-ide segar terhadap bangsa ini, dan mereka diharapkan bukan bagian dari oligarki yang terbentuk ya di masa pemerintahan saat ini. Saya kira itu, Bro. Ya, ini tentunya menjadi sebuah hal yang ironis ya, antara keputusan bahwa sistem demokrasi ini kita gunakan tapi tidak sepenuhnya digunakan begitu. Nah, ini kesannya hal yang menguntungkan digunakan, yang tidak menguntungkan dihalang-halangi begitu ya. Nah, jadi seharusnya kalau memang konsisten dengan demokrasi ya berikan kesempatan seluas-luasnya agar demokrasi itu secara penuh bisa dilaksanakan gitu ya. Dengan adanya presidensial threshold ini tentunya hak-hak dari masyarakat itu tidak sepenuhnya terakomodir ya dengan sistem demokrasi yang ada saat ini begitu. Karena ada penghalangnya begitu. Nah, ini sebetulnya harusnya dianggap sebuah persoalan bagi negara ini ya. Nah, ini gimana Bang Mus, ada tanggapan juga enggak? Masih mute. Seperti sudah diuraikan Bang Matnur tadi ya, bahwa kita juga masyarakat jadi bingung nih terhadap MK nih. Artinya orang menggugat ini kan sebetulnya punya spirit untuk membangun Indonesia ya. Dia menyiapkan gugatan tuh nggak mudah gitu loh. Effortnya besar gitu ya. Dia menyiapkan bahan, materi segala macam, kemudian memasukkan proses. Jadi menempuh jalur konstitusional gitu loh. Orang berjuang secara konstitusional dengan alasan juga yang rasional gitu loh. Demi kemaslahatan bangsa. Pertimbangannya juga jelas. Karena jangan sampai demokrasi ini dibajak oleh oligarki gitu kan. Tapi ketika masuk di MK, seolah-olah dengan pertimbangan yang kadang-kadang nggak substantif, itu ditolak gitu loh. Kayak tadi kan misalnya dia akan bilang dulu ini secara legal nggak bisa gitu kan. Baru kemudian masuk substansinya, tinggal misalnya secara legal diakui, substansinya akhirnya ditolak juga gitu loh, dengan alasan yang menurut saya ini sangat subjektif gitu ya, sangat subjektif, padahal sudah banyak ahli pakar yang mengatakan permasalahan ini gitu loh. Jadi sehingga tidak salah juga kalau dikatakan MK ini lebih condong untuk membela rezim yang berkuasa gitu loh tadi. Itu pandangan saya. Gimana, Bang? Ya, saya setuju ya bahwa MK ini sudah menjadi pelindungnya oligarki. Dan karakternya oligarki ini kan ingin terus berkuasa. Siapapun presidennya, yang penting proyek-proyek oligarki ini harus multi-years, ya. Dan dia harus memastikan bahwa pemimpin pengganti ini setuju dengan ide oligarki, yaitu mempertahankan proyek-proyek yang ada. Nah, saya kira ya, saya sangat terkejut sekali sebetulnya ketika para pihak yang gugatannya ditolak ini ya, mereka kan biasanya ya, mereka ini kan kalangan intelektual dan para negarawan ya, sebutlah misalkan Anies Mata ya, Lanyala ya, kemudian Yusril, ini kan para orang-orang yang bukan orang baru di politik gitu. Tapi begitu gugatan mereka ditolak ya, narasi mereka itu sangat kencang sekali ya, sangat marah sekali gitu loh melihat apa yang telah dipertontonkan oleh MK. Misalkan Pak Yusril mengatakan MK ini adalah bukan lagi the guardian of constitutions. MK ini telah menjadi guardian of oligarki. Ya, Lanyala misalkan mengatakan bahwa dia akan memimpin, saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan, kedaulatan negara ke tangan rakyat sebagai pemilik sah negara. Tidak boleh
Ya, kita biarkan negara ini dikuasai oligarki. Itu Lanyala gitu. Nah, Anies Mata sendiri mungkin tidak terlalu kencang seperti Yusril dan Lanyala, tetapi Anies Mata, misalkan saya quote di sini bahwa Partai Gelora itu menganggap putusan MK ini dinilai membingungkan, absurd gitu, tidak jelas. Ya. Padahal gugatan yang dilakukan oleh Partai Gelora itu sebagai alternatif atas gugatan presiden threshold 0% gitu. Tapi kelihatannya MK tidak mempertimbangkan itu semua. Dan saya kira kita perlu mencari cara bagaimana meluruskan MK ya. MK ini tidak boleh menjadi mahkamah keluarganya oligarki. MK ini harus menjadi mahkamah konstitusi. Nah, bagaimana cara meluruskannya? Ini kita akan bincangkan ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin katakan bahwa MK ini ya, dari banyak gugatan terkait undang-undang pemilu itu selalu standingnya bersama dengan pemerintah, selalu bersama dengan keputusannya pemerintah, yaitu tetap kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. PT-nya tetap 20%, ya, pemilunya serentak. Dia tidak mengevaluasi bahwa 2019 ini banyak sekali penyimpangan dengan dilakukan pemilu serentak ya. Tidak hanya penyimpangan dalam hal suara, tetapi juga banyak juga korban jiwa. Kita punya manusia hampir 1.000 orang meninggal dan kita nggak melakukan evaluasi. Itu kan di mana nuraninya gitu loh. Kan sebagai lembaga yang katanya adalah kalangan pendidikan, padahal mereka adalah hakim-hakim yang terhormat. Ya, mereka dikatakan hakim terhormat itu karena mereka membela kepentingan publik, melindungi jiwa raganya masyarakat, sekaligus juga kehormatannya. Tetapi kok ketika dihadapkan ini 1.000 orangnya real, kematian ini yang disebabkan karena kelelahan akut dari penyelenggaraan pemilu serentak, legislatif dan pilpres digabung. Nah, tapi tidak, dia punya kewenangan untuk merubah, tetapi dia tidak punya keinginan untuk merubah itu. Artinya kalau kita bisa membayangkan di 2024 nanti, ini tidak akan berubah dengan 2019. Apa yang terjadi? Orang petugas KPPS akan kelelahan, masyarakat kebingungan, dan korban jiwa nggak akan berkurang ini, malah kemungkinan akan bertambah. Nah, kematian hampir 1.000 orang ini, kalau itu terjadi di 2024, maka MK punya kontribusi yang jelas dan nyata bahwa mereka juga harus bertanggung jawab. Karena mereka sebenarnya punya kesempatan untuk merubah, tapi mereka tidak merubahnya. Saya kira itu. Ya, ini apakah kelihatannya ada peluang nggak? Tampaknya setiap gugatan itu tenggelam di awal proses. Artinya apakah ini tidak disengaja diberi kesempatan untuk mendalami, beradu argumentasi untuk hal yang lebih dalam gitu, atau gimana nih? Kesannya seperti itu ya. Saya melihatnya sebagai masyarakat seperti itu. Gimana, Bang? Iya, memang masyarakat akan punya kesan gitu yang kuat gitu. Kesannya adalah bahwa MK ini membela status quo yang ada. MK ini menginginkan yang terpilih adalah bagian dari yang sudah terbentuk koalisi ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kan tidak ada satu negara pun yang menetapkan presidensial threshold. Gak ada. Yang ada adalah syarat untuk menjadi pemenang dari presiden dipilih 50% lebih 1 suara. Sementara orang yang ingin mendaftarkan jadi calon presiden sih dibuka saja. Kan logikanya gini, kenapa sih MK ketakutan gitu loh? Kalau ini dibuka, apa sih ruginya buat MK? Kan MK nggak punya kepentingan langsung, kecuali MK berkeinginan melanjutkan tatanan oligarki politik dan ekonomi yang ada sekarang, gitu loh.
Dan saya kira angka 20% ini memang keinginannya oligarki. Oligarki ini beternak 20% politisi soalnya gitu loh. Jadi kalau dia sudah memiliki 20% politisi, bahkan mungkin lebih, ya dia sudah aman lah, dia bisa nguasain Republik Indonesia ini. Dan saya kira kalau begini ceritanya, ini Indonesia akan mengalami kemunduran. Gitu, bro. Ya, ini solusinya, Bang. Solusinya bagaimana, Bang? Nah, ini yang saya ingin sampaikan di sesi ini, bahwa cara untuk meluruskan MK adalah kita sebagai masyarakat sipil ya, itu betul-betul berpikir apakah hakim MK, 9 hakim MK ini hakim yang memiliki nurani. Karena hanya hakim yang memiliki nurani lah yang akan memperjuangkan kepentingan publik. Tapi kalau hakim yang tidak memiliki nurani, ya dia hanya bicara kepentingan jangka pendek, ya bagaimana menserving pihak pemerintah, eksekutif maupun legislatif, maka kita sudah kehilangan MK sejak dari awal. Jadi cara meluruskannya adalah kita harus menekan hakim-hakim MK ini untuk dia tetap mengikuti konstitusi. Dan kita harus memaksa mereka menjauhi oligarki. Ya, caranya bagaimana menekannya itu? Ya, menekannya itu dengan cara adalah ini kan MK ini yang mengambil gugatannya itu kan mereka basisnya adalah kedekatan dengan oligarki. Nah, harus ada satu upaya, ya saya tidak tahu persis apa itu, tapi upaya itu bisa menekan para hakim-hakim MK ini untuk tetap mengikuti aturan konstitusi. Jangan menyimpang. Penyimpangan itu kan terjadi mungkin karena punya kedekatan hubungan keluarga. Punya juga konflik interest, memprioritaskan keuntungan sedikit daripada kepentingan publik. Nah, ini semua harus kita awasi. Kita harus punya lembaga atau kekuatan yang bisa mengawasi para hakim-hakim MK ini. Ya, hakim MK ini kan seolah-olah dia mengambil keputusan tetapi dia tidak ada yang mengawasinya. Dan kita tahu bahwa dalam sistem MK ini, keputusan MK ini bersifat mengikat, ya final dan mengikat. Ini kan kekuasaan yang besar yang apabila tidak diawasi, maka kekuasaannya ini adalah cenderung abuse of power. Nah, oleh karena itu saya kira kita perlu mengawasi ya gerak-gerik hakim MK ini dan kemudian menekan hakim MK ini untuk tetap mengikuti jalur di konstitusinya, dan kita harus ingatkan mereka untuk menjauhi dari jalur-jalur selain konstitusi dan hukum. Ya, ini kita harus tegasin. Kalau enggak MK tidak lagi bersama konstitusi tetapi sudah bersama oligarki dan dia akan menjadi alatnya oligarki untuk memperpanjang kekuasaan. Saya kira itu solusinya, Bu. Oke, ada tanggapan Bang Mus? Masih mute? Ini kan amanat reformasi ya sebetulnya. Saya kok jadi melihatnya MK ini seperti mengkhianati perjuangan reformasi gitu. Yang sebetulnya kan kesempatan menjadi pemimpin, terlibat untuk memimpin ini adalah hak seluruh bangsa Indonesia, tidak bisa dibatasi hanya segelintir elit kecil gitu loh untuk menentukan nasib masa depan Indonesia. Nah, ini menurut saya spirit MK ini agak berlawanan dengan reformasi kita 98. Gimana, Bang? Ya, memang reformasi ini kan inginnya bahwa legislatif dan eksekutif itu jangan semena-mena. Ya, makanya setiap produk legislatif lawmaker itu bisa digugat di MK. Dan MK ini kan idenya menjadi penengah. Yang dia pertimbangkan adalah konstitusi. Nah, kemudian yang terjadi hari ini berubah. MK lagi tidak mempertimbangkan konstitusi atau hukum, tetapi banyak mempertimbangkan keberlanjutan oligarki.
Nah, oleh karena itu ya masyarakat harus bersikap ya, terutama para kaum reformis harus bersikap menyikapi kondisi yang saat ini terjadi. Apakah kemudian bersikap dengan cara adalah bersuara lantang ya, seperti yang kita lakukan, atau ya kemudian mendesain kelembagaan MK yang lebih mawas lagi, di mana MK ini kan tidak punya lembaga pengawasannya. Ya. Saya kira ini perlu dipikirkan bahwa kita ingin punya MK yang berjalan sistem ini ya, tidak mendukung keberlanjutan oligarki, tetapi berpihak kepada aspirasi rakyat. Ya, aspirasi rakyat maunya apa? Dia harusnya memahami perasaan keadilan ya, perasaan rakyat yang paling dalam terkait tindak tanduk para pemimpinnya. Begitu, Bro. Ya, baik. Saya kira cukup ya? Udah cukup clear ya, bahwa ya kita berharap bahwa akan ada yang bisa meneruskan ya, apa istilahnya, melakukan gugatan sehingga presidensial threshold ini bisa hilang ya, 0% begitu. Sehingga ya, kalau menambahkan sedikit ya Bro Eko ya, setuju sih. Jadi dalam kondisi seperti ini tokoh-tokoh bangsanya harus segera berkonsolidasi nih, berkumpul, menyatakan keprihatinannya akan apa yang terjadi baik di Indonesia maupun di Mahkamah Konstitusi. Yang kita tahu juga ketuanya kan sudah menjadi ipar presiden. Ini kan sebenarnya apakah ada konflik of interest dalamnya atau seperti apa gitu kan, harus. Ya, oke. Ya, kita cukupkan topik tersebut dan kita lanjut ke topik yang kedua. Tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya.